Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Zakaria Sidik. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau sedikit melanjutkan bahasan saya yang sebelumnya, yang tentang cara untuk magang ke pertanian Jepang. Nah, kebetulan kita sudah bikin dua video. Yang pertama itu tentang memperkaya informasi, dan kemudian yang kedua itu tentang penentuan kita untuk memilih lembaga penyalurannya ya, baik yang itu negeri maupun yang swasta. Nah, dan yang kesempatan kali ini, yang ketiga, saya mau sedikit ngebahas tentang cara untuk magang ke pertanian Jepang berkaitan dengan persyaratannya yang biasanya yang biasanya itu diberikan oleh perusahaan penyalur ya kepada kita untuk melengkapi dan lain sebagainya. Persyaratannya apa-apa aja, ya udah kita ulas ya satu persatu ya. Kebetulan di sini saya memiliki sebuah informasi untuk pendaftaran, tapi ini secara umum ya teman-teman. Dan ini saya mengacu dengan yang biasanya lembaga penyalur saya itu gunakan gitu. Biasanya di setiap lembaga itu berbeda-beda teman-teman, tapi plus minus lah, nggak terlalu jauh beda kayak gitu. Nah, yaudah kita bahas satu-satu ya teman-teman. Untuk persyaratan untuk magang ke pertanian Jepang, baik itu yang program 1 tahun ataupun yang program 3 tahun. Tapi nanti ada sedikit-sedikit melenceng-melenceng dikit, nggak apa-apa ya. Yaudah kita langsung kita bahas ya. Yang pertama persyaratannya yaitu adalah pria. Yang pertama itu adalah pria. Jadi begini teman-teman, karena ini adalah sektor produktif pertanian ya. Di sektor pertanian ini umumnya lebih banyak membutuhkan tenaga pria, laki-laki gitu ya teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan di sektor pertanian ini untuk perempuan juga teman-teman. Ada juga, cuman ya kuotanya terbatas. Lagi pun ya kalau misalnya cewek di pertanian itu gimana ya kesannya ya, lumayan berat loh. Karena porsi kerjanya memang untuk porsi kerja laki-laki. Tapi sepengalaman saya, kalau misalnya yang cewek itu jarang di program 8 bulan. Ada sih, cuma di wilayah-wilayah tertentu. Kebetulan saya punya teman yang magang di pertanian Jepang ya. Dia seorang cewek selama 8 bulan ada di daerah Miekeng. Nah, jadi di bawah sana itu sekali. Kalau saya kan di Baraki ya, di tengah-tengah, jadi kayak gitu. Yang pertama pria ataupun wanita ada juga, tapi tergantung program ini. Tergantung perusahaannya ini meluncurkan apa enggak gitu. Kalau yang untuk ceweknya, makanya ini cowok cewek ini ke samping aja lah, nanti dulu kalau ada baru gitu kan. Oke, kayak gitu cowok ya, cewek juga. Dah, yang berikutnya ya, yang kedua usianya. Nah, kebetulan ini banyak banget ditanyakan oleh teman-teman yang sudah selalu setia dengan kita ya, mantengin channel YouTube kita ya dari awal sampai akhir. Banyak juga yang bertanya usianya berapa sih gitu supaya bisa magang ke pertanian Jepang itu. Nah, pada umumnya untuk usia ini umumnya sekitar 19 tahun sampai dengan 29 tahun. Karena logikanya kalau umur 19 tahun itu kita udah selesai ya masa sekolah di jenjang akhir ya, SMA, SMK dan lain-lain itu ya. Dan maksimal itu 29 tahun itu terbilang tua apa enggak ya? Jadi kalau misalnya kayaknya kalau udah 30 itu udah terbilang tanda kutip tua lah ya pada umumnya. Kalau misalnya umur udah 30, tadi salah hampir gini, 30 tahun itu sudah berkeluarga gitu kan. Dan kadang-kadang di sebuah lembaga menginginkan yang sebagai peserta itu masih lajang karena tenaganya masih rosol. Kan kalau udah nikah udah kekuras kan tenaganya, tanda kutip loh ya. Oke. Untuk umur ya jelas ya 19 tahun sampai 29 tahun. Tapi untuk di program-program lain seperti kayak Tokuteki no, nah itu bisa sampai di atas 29 lah. Tapi ya prosedurnya harus diikutin gitu. Misalnya kayak harus lulus
apa namanya JLPTN berapa dan lain-lain sebagainya gitu, itu harus lulus semuanya baru kita bisa gitu ya teman-teman. Oke, fix ya untuk umur ya. Kalau yang magang-magang kayak biasa gini kayak aku nih ya 19 sampai 29 gitulah kisaran ya. Jadi kalau teman-teman yang masih sekitaran umur 19 sampai 29 masih oke, masih fresh lah. Yang belum nikah, kalau yang udah nikah ya mungkin ya masih bisa fresh lah tanda kutip. Oke, yang selanjutnya. Pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat. Nah, maksudnya gini. Salah. Pendidikan minimal adalah SMA sederajat. Jadi, untuk teman-teman yang telah menyelesaikan studi sekolahnya itu minimal SMA kah, SMK kah, atau STM kah, SUPM kah, atau SPP pertanian kah, bisa semua. Pokoknya SMA sederajat teman-teman, bisa ya. Biasanya ada nih pertanyaan nih, kalau misalnya dari STM bisa nggak ke pertanian? Bisa teman-teman, karena kalau misalnya kayak di program-program kayak 3 tahun atau yang 8 bulan itu biasanya kita akan diajarin pada saat kita kerja di lapangannya, itu akan diajarin. Dan kalau misalnya kayak program 3 tahun itu kan biasanya kita punya senpai ya atau senior gitu ya, biasanya akan diajari juga oleh senior, selagi pun dengan bos juga kadang diajarin kok kalau ketemu bos yang baik. Kalau dapat bos yang galak ya pandai-pandai kita gitu. Tadi sampai mana ya? Oh, SMA sederajat. Nah, kebetulan juga nih ada juga beberapa yang nanya ya, mungkin karena di Indonesia sekarang taraf pendidikan sudah bagus, itu banyak banget juga tuh teman-teman yang lulusan diploma ataupun sarjana S1 itu nanya kan, kalau misalnya diploma atau sarjana bisa nggak ikut magang ke pertanian Jepang? Jawabannya bisa banget ya, itu malah keren tuh. Tapi ini ada tapinya nih teman-teman. Kalau misalnya diploma atau sarjana terus ngikutin program kayak kita kayak gini, ya mau nggak mau teman-teman harus menerima apa ya? Maksudnya menerima bahwa kita itu kerjanya setara antara yang SMA sederajat dengan yang lulusan diploma maupun sarjana. Itu kita ya kerjanya sama aja di lapangan, capeknya sama. Nggak kayak di Indonesia, misalnya ijazahnya beda, terus kita posisinya beda. Enggak ya teman-teman, itu ada pengecualian kalau misalnya visa kita berbeda. Kalau misalnya programnya kayak program kami ini ya, yang sekarang ini saya lakukan program 3 tahun magang pertanian di Jepang, ya di kebun, kotor-kotoran gitu ya. Anak diploma kah, SMA, maksudnya SMA, diploma maupun sarjana ya sama aja gitu. Kecuali teman-teman punya visa kerja dan dapat posisi yang high class gitu mungkin kan. Mungkin teman-teman bisa. Tapi ya mau nggak mau ya teman-teman, memang ini programnya gitu ya teman-teman. Kalau sarjana kah, yang diploma kah tetap bisa. Tapi ya kita tetap setara ya, sama. Peace. Oke, berikutnya tadi pendidikan udah ya. Terus ada juga nih di sini nih di persyaratan yang ini sih dari perusahaan penyalur saya ya. Tapi biasanya umumnya di perusahaan yang lain juga mirip-mirip nih. Nih, kebetulan banyak juga nih yang nanya nih. Kalau bertindik bertato gimana? Nah, nih ya, di sini ada di persyaratan nih. Tidak bertindik dan tidak bertato. Hah, ini bagaimana? Jadi jawabannya bisa mutlak, bisa sunnah. Jadi gini teman-teman. Saya nengok di YouTube itu tuh ada beberapa yang membahas antara mengenai apa namanya tato dan tindik ya. Kalau misalnya di tindik ini tidak terlalu mencolok, ada kemungkinan masih bisa ya teman-teman. Terus untuk tato ini ya kita harus diskusi dulu nih dengan perusahaan penyalurnya ya, lembaganya. Karena ya biasanya ada yang menetapkan memang benar-benar tidak boleh kalau misalnya kita bertato. Karena apa? Pada saat kita melakukan pendaftaran itu biasanya ada sesi foto bugil. Bukan foto bugil sih, istilahnya kayak foto full body, kayak kita mau polisi kayak gitu, daftar polisi. Kan kebetulan saya belum pernah nih jadi tahu. Kok belum pernah jadi tahu ya, gimana sih? Apa namanya? Kita itu ada foto full body ya, cuma pakai sempak doang. Sempak tau nggak sempak? Cangcut, krokodil. Saya mah nggak sudahlah. Ya, jadi gitu.
Jadi kita itu dipoto full body depan, belakang. Jadi kalau misalnya kita punya tato ataupun kurap, ketahuan teman-teman. Jadi ya gimana dong? Ya dipertimbangkan aja lah, didiskusikan aja lah. Kan enak banget tuh kalau misalnya kita diskusi kan, ada tiada dusta di antara kita gitu. Terus biasanya juga nih ada yang nanya juga nih, Bang, kalau misalnya ada bekas luka bakar gitu kan, atau bekas codet gitu kan di kakinya, bekas koreng-koreng gitu, luka bakar, koreng, jahitan dan lain sebagainya, itu ada kemungkinan bisa ya teman-teman ya, kayak bekas jatuh juga gitu, itu ada kemungkinan masih bisa. Karena apa teman-teman? Karena kohai saya kakinya itu ada bekas keselomot, keselomot apa nih, keselomot nih, nempel ke apa namanya knalpot motor itu loh teman-teman ya kan, jadinya berbekas kayak gitu. Nah itu dia keselomot. Ya karena itu knalpot panas terus jadi kayak apa sih, kulitnya itu tuh jadi kasar dan berbekas kayak gitu teman-teman. Tapi dia udah bisa sampai Jepang, berarti oke lah ya, masih bisa lah ya. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ragu dan sudah menentukan pilihan teman-teman itu di lembaga mana, boleh didiskusikan. Kalau misalnya teman-teman ragu nih masalah kayak bekas luka bakar, bekas jatuh dan lain sebagainya ya. Tato, tindik udah. Masalah kayak tindik tadi, teman saya tuh tetangga ada yang tindikan sama-sama dari Pontianak juga, tapi tindiknya, bekas tindiknya enggak yang kayak orang Dayak Iban gitu ya, manjang lewer gini, enggak. No. Jadi bekas tindikannya yang kecil gitu. Jadi karena udah lama enggak ini kan tindikan, jadi tersamarkan. Kalau misalnya yang sampai gede kayak gini lubang tindiknya ya kayaknya sulit ya. Oke, kita lanjut ya ke persyaratan yang lain. Pria udah, usia udah, pendidikan udah, tidak bertindik dan tidak bertato sudah. Terus ada tidak cacat fisik. Tidak cacat fisik. Jadi begini, untuk tidak cacat fisik ini teman-teman. Kalau misalnya kayak tadi yang luka bakar, bekas jatuh itu saya rasa kayak bukan cacat fisik yang fatal ya teman-teman, karena masih sehat ya, masih bugar ya. Karena di pertanian itu kenapa sih harus fisik? Karena memang kita kerjanya di lapangan, fisik harus oke. Kalau misalnya fisiknya nggak siap, nggak oke, gimana dong di lapangan? Karena di lapangan tuh keras coy kan ya, kayak gitu. Misalnya kayak gini loh teman-teman, teman-teman pernah patah tulang misalnya kan di kaki. Nah ini saya dengan berat hati mengatakan bahwa ini cukup sulit untuk kita ikut ya, karena di pertanian itu ya pekerjaannya lumayan berat gitu kan, angkat beban berat. Kalau misalnya nanti ini bekas luka patah, tulang ini bisa apa namanya mengimbas lagi kembali, itu gimana kan? Lebih baik cinta aja yang putus, jangan tulang lagi kan, kasihan tulangnya, nanti kita nggak bisa jalan dong kan. Atau misalnya kita pernah patah tangan ya, umumnya sih ya patah tangan, patah kaki, nah itu kayaknya sulit ya teman-teman. Mau bilang nggak bisa gitu berat, saya bilangnya sulit gitu aja ya, biar lebih apa namanya, lebih abu-abu. Terus apalagi ya, oh iya kayak misalnya kaki bentuknya X kayak gini teman-teman, bentuknya X ataupun O, itu agak sedikit pertimbangannya agak berat ya, karena pada saat kita beraktivitas itu ya saya bukan bermaksud untuk menjudge apa enggak ya teman-teman, tapi ini namanya juga persyaratan ya gitu kan. Biasanya agak lebih sedikit terkendala pada saat melakukan aktivitas gitu kan, entah takut kesandung atau apa gitu kan, gitu. Karena yang tahu kondisi kita itu ya memang kita sendiri gitu, jadi kita harus apa namanya, introspeksi diri lah ya, apa yang kurang dari kita gitu, apa yang lebih dari kita. Kalau misalnya kita punya kekurangan kayak gitu, yang mudah-mudahan punya kelebihan lain yang bisa kita ditempatkan di tempat yang lain dan lebih berkah, lebih banyak rezekinya gitu ya teman-teman. Itu ya untuk cacat fisik ya, kayak ya untung ya belum pindah ke yang berikutnya ya. Mata minus ya teman-teman. Mata minus itu ada beberapa lembaga yang masih memungkinkan untuk kita berangkat ya teman-teman. Karena saya punya teman yang matanya minus, bahkan silinder juga ada teman-teman, bisa berangkat ke Jepang. Tapi itu kan sesuai kesepakatan lembaganya teman-teman. Kalau misalnya lembaganya itu menyetujui dan mendukung, masih bisa memberangkatkan ya, why not gitu kan.
ya berangkat gitu. Oh iya, kalau misalnya teman-teman belum nonton video saya yang tentang mata minus itu, bisa dicek aja ya, dicari deh di beranda YouTube saya gitu kan. Nambah-nambah jam tayang gitu loh teman-teman. Maaf. Terus buta warna nih, kayak buta warna ini saya dengan berat hati mengatakan bahwa untuk buta warna ini kemungkinannya tipis teman-teman, karena pada saat kita mau berangkat itu nanti pada medical check up tuh ada masalah mata itu ya, kayak dicek kayak gitu teman-teman. Mata udah, cacat fisik apalagi ya, telinga udah, oke, yang lainnya tidak cacat fisik udah. Terus sehat jasmani maupun sehat rohani. Iya dong, kalau misalnya kesehatan ini sangat penting banget ya teman-teman, kayak aku jelasin tadi ya, kayak yang patah tangan, patah tulang, patah kaki, patah jempol, patah jari itu maaf banget ya. Maksudnya sehat jasmani di sini nih gini teman-teman. Ini kan nanti kan kalau misalnya kita daftar ke lembaga itu kan ada kayak medical check up ya nantinya ya. Nah itu kita itu tidak boleh memiliki beberapa penyakit yang tidak diperkenankan untuk mengikuti program ini. Nah, jadi misalnya penyakit-penyakit itu seperti diabetes, terus jantung. Diabetes tuh gula darah bukan sih ya? Diabetes, jantung, hepatitis, TBC, corona, terus apa lagi ya? Beberapa penyakit menular mungkin ya yang sangat akut gitu. Itu sepertinya sulit ya teman-teman ya, kemungkinannya sulit. Terus misalnya ada kelainan jantung, itu agak sulit juga. Asma kayak nama orang aja gitu kan, kayak nama cewek asma nih, asma gitu. Kalau misalnya asmanya udah tingkat pro ya, legend gitu ya, kayaknya sulit teman-teman. Jadi memang benar-benar kita untuk magang di pertanian Jepang ini harus sehat jasmani kita dan rohani kita. Rohaninya ya tergantung kita lah ya. Kalau rohani biar dari hati ke hati gitu. Kalau jasmani ya udah gitu, sekira-kira kayak gitulah ya, kita sehat ya. Untuk kayak pandangan mata tadi ya, masalah mata minus ya, kayak yang tadi saya sampaikan ya, ada kemungkinan masih bisa. Ada, kalau kayak silinder juga ada kemungkinan masih bisa. Terus untuk buta warna gitu, tanda kutip ya, agak sedikit harus dipertimbangkan. Terus apalagi ya, penyakit kulit nih mungkin, kalau kayak penyakit kulit ya kan termasuk jasmani kita juga kan. Penyakit kulit ini ya kalau misalnya nggak gede-gede amat mungkin masih bisa diobati gitu ya. Masih bisa diobati dan kita masih bisa mengikuti gitu. Terus apalagi ya, intinya itu sih ya. Penyakit-penyakit berat atau bawaan, terus atau kita punya riwayat penyakit berat, itu sedikit lebih rumit. Pastikan teman-teman yang mau mengikuti program magang ke pertanian Jepang 8 bulan kah, yang 3 tahun kah, mau yang 5 tahun kah, pastikan tubuh kita sehat ya. Karena yang tahu kita itu ya diri kita sendiri gitu kan. Kalau misalnya kita tahu ya kan enak aja gitu kita mau mempersiapkan yang lain-lainnya gitu. Masalah rohani ya masalah hati ke hati tadi. Aduh. Oke lah, rohani insya Allah sehat lah, karena orang gila nggak mungkin lah ikut magang ke Jepang kan. Ngapain gitu kan orang gila ikut magang ke Jepang kan, otomatis langsung ya Allahu a'lam bishawab. Oke, aduh tadi mana lagi kan? Tinggi badan dan berat badan ideal. Nah, tinggi badan dan berat badan ideal ini, kalau tinggi badan ya untuk laki-laki 160 lah gitu, standar lah ya. Laki-laki 160 ya. Kalau untuk berat badannya ideal lah ngikutin tinggi badan kita gitu kan. Kalau kayak saya dulu itu ya, aku kerempeng bos, aku kurus, tapi alhamdulillah aku nasibku mujur. Aku tinggiku ya sekitar 162 sampai 165 tergantung meterannya. Kita pakai meteran di mana. Aku ngukur di Indonesia sama ngukur di Jepang berubah-berubah, entah karena rambut atau sepatu haknya nggak tahu. Tapi ya intinya sekitar 160 masih oke lah ya. Kalau untuk berat badan ya menyesuaikan. Kalau bisa ya ideal gitu kan. Misalnya 160 ya berat badan,
49, 50 masih oke lah. Terus apa lagi nih ya? Ini edisi persyaratan ini nih ya. Ya udah sih kayak gitu teman-teman. Terus biasanya itu di sebuah lembaga akan dikenakan biaya pada saat kita melakukan tes dan pendaftaran untuk kita sebagai peserta ini ya. Kita pada saat melakukan pendaftaran dan tes ini belum tentu langsung keterima dan bisa masuk dan magang ke pertanian Jepang, teman-teman. Prosesnya masih panjang. Ya udah aku sekalian mau ceritain sedikit ya, teman-teman. Kita itu biasanya pada saat setelah mengajukan dokumen-dokumen kayak CV, kemudian CV itu apa ya, itu ya CV itu ya, CV terus kayak ijazah. Nah, kita itu perlu melengkapi juga. Kita misalnya punya pengalaman kerja, udah lengkap masukkan di situ surat pengalaman kerja. Kalau yang pernah magang ya magangnya lampirkan di situ ya. Itu sebagai pendukung kita ya teman-teman. Terus kita itu di sebuah lembaga itu biasanya nggak langsung serta-merta tes langsung interview, nggak. Biasanya di Indonesia yang saya dapat informasinya, yang saya misalnya lihat di YouTube kah, di mana gitu ya kan, di sosial media kah gitu, itu ada yang misalnya kita sudah daftar, nah kita ditampung dulu nih teman-teman oleh lembaga penyalurnya. Jadi menunggu job turun itu sambil melakukan pendidikan. Masanya berapa lama tergantung job turunnya kapan, dan berapa lama kita di situ tergantung juga kita itu terpilih apa enggak pada saat misalnya udah ada job turun gitu kan, kita ikut seleksi apakah kita keterima atau enggak gitu ya, tergantung berapa lamanya. Makanya di Indonesia itu ada teman-teman kita yang sudah masuk ke lembaga itu nggak berangkat teman-teman. Ada yang misalnya 5 bulan, ada udah sampai 5 bulan, 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun, 4 tahun, akhirnya get out gitu kan, keluar entah kemana gitu kan. Ya banyak kasus ya teman-teman. Nah biasanya juga kita itu masuk ke situ tuh berbayar, karena kita itu berbayar maksudnya selain yang pendaftaran tadi ya, itu kita kan di situ kayak pendidikan gitu ya, bahasa gitu ya, kita sambil apa namanya kayak les gitulah, privat gitu kan, privat bahasa. Nah itu sambil nunggu job kita itu privat bahasa ya, les bahasa itu dikenakan biaya. Untuk biayanya berapa itu tergantung lembaga dan wilayahnya masing-masing yang mau teman-teman tuju. Entah ada di Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Papua gitu kan. Nah banyak lah gitu ya. Ya mungkin kisaran antara 3 juta sampai 6 juta gitulah teman-teman kira-kira. Nah kayak gitu. Nanti habis kayak gitu kan, nanti tuh ada seleksi itu teman-teman. Nah seleksinya apa aja sih? Ya udah seleksinya saya sambung di video berikutnya ya. Gila ini udah 23 menit nih. Kepanjangan. Yang denger mumet ya, hampir setengah jam dewe, gila nggak kan? Dengerin akun Roces. Ya udah nanti saya bahas di video selanjutnya ya tentang seleksinya untuk magang ke pertanian Jepang kayak gitu ya. Ada apa aja? Jangan lupa di subscribe dan di like untuk teman-teman ke channel YouTube saya. Insya Allah akan saya bikin lagi dan semangat untuk bikin konten-konten berikutnya ya. Oke lah gitu aja dulu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kameranya ini? Mau tak tutup?